Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mamis yang soleha dan cerdas, dan juga para pendidik yang insya Allah selalu bersemangat. Kali ini Parental Guide yang kedua RA Nurul Huda akan mengajak kembali share berbagi pengalaman, saling mengingatkan dan menggali kembali apa-apa yang telah kita ketahui tentang anak-anak dan hal-hal baru yang mungkin akan kita dapatkan pada Parental Guide kali ini yang memang diperuntukkan bagi orang tua dan juga para pendidik yang insya Allah akan dapat kita terapkan dalam membimbing anak-anak kita di sekolah dan juga di rumah. Dan tema parental kita kali ini adalah Bunda, aku ingin jadi anak cerdas dan bertakwa loh, melalui model pembelajaran kontekstual. Terkait dengan kondisi pandemi pada saat ini, maka parental guide kali ini akan kita maksimalkan melalui WhatsApp group yang tentu saja akan ada kendala tertentu yang akan kita hadapi, terutama dalam penyampaian materi jika dibandingkan dengan parental guide yang biasanya kita lakukan. Adapun salah satu keuntungan yang akan kita dapatkan dengan pemanfaatan aplikasi ini bahwa kita dapat mengulang dan menyimak kembali materi di saat kita membutuhkannya. Bagaimanapun, mudah-mudahan dengan pengkondisian ini tidak menghalangi kita semua untuk tetap dapat melabur ilmi, dan mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Masa Golden Age menurut Sigmund Freud, seorang pemikir dan psikolog, adalah masa emas pada anak-anak di awal kehidupannya, yaitu pada usia 0 sampai 5 tahun. Periode ini sangat penting diperhatikan bagi orang tua maupun pendidik karena pada periode ini terjadi pertumbuhan otak yang sangat pesat. Dari berbagai penelitian diketahui bahwa Golden Age merupakan masa yang sangat efektif dan urgent untuk dilakukannya optimalisasi berbagai potensi kecerdasan yang dimiliki oleh anak manusia untuk menuju sumber daya manusia yang berkualitas. Keberhasilan ataupun kegagalan pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual seorang anak sering terletak pada tingkat kemampuan dan kesadaran orang tua dan pendidik dalam memanfaatkan peluang pada masa keemasan ini. Dalam kajian lain diungkapkan bahwa sekitar 50% kapabilitas kecerdasan manusia terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Selanjutnya terjadi proses peningkatan menjadi 80% ketika anak berusia 8 tahun dan mencapai titik kulminasi ketika anak berumur sekitar 18 tahun. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi para orang tua dan juga pendidik untuk dapat memanfaatkan, mengetahui, dan memaksimalkan masa Golden Age ini. Dari suatu sumber dapat kita ambil tips-tips atau langkah-langkah untuk memanfaatkan masa Golden Age ini. Berikut adalah 6 diantaranya. 1. Memberikan stimulus yang tepat, bahwa dengan stimulus yang tepat dapat membentuk kepribadian anak menjadi anak yang mandiri, percaya diri, sosialisasi yang baik, tumbuh rasa ingin tahunya, kreatif, dan selalu bersemangat terhadap hal-hal baru. Langkah berikutnya yang dapat kita lakukan adalah belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, bahwa pada hakikatnya bermain adalah dunianya anak-anak dan bermain adalah aktivitas yang disukai anak-anak sehingga suasana hatinya menjadi senang dan akan berdampak pada penyerapan banyak hal dengan lebih baik. Hal ini terkait dengan kondisi awal ketika anak-anak di rumah untuk menghadapi kondisi di sekolah. Maka orang tua sebisa mungkin mengkondisikan anak dalam suasana hati yang senang. Karena suasana hati yang buruk akan berdampak pada 6 jam berikutnya pada anak sehingga tidak dapat menyerap hal-hal secara maksimal di sekolah.
Yang ketiga adalah membimbing anak sesuai usianya, bahwa panduan yang tepat dan konsisten dapat membantu anak lebih mengerti dan memahami masalah yang dihadapinya dalam kesehariannya. Karena anak bukanlah manusia dewasa dengan tubuh yang kecil, bahwa ada batasan pencapaian yang memang harus dipahami oleh orang tua dan pendidik sesuai dengan usia masing-masing. Yang keempat adalah parental care atau keteladanan, dalam artian bahwa orang tua dan pendidik berkewajiban memberikan contoh yang baik dalam hal sikap, tingkah laku, dan pembiasaan-pembiasaan lainnya yang baik pada anak, sebagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dikarenakan anak adalah seorang peniru yang buruk, maka mulai sekarang kita berhati-hati dalam perilaku kita di depan seorang anak. Yang kelima adalah pengasuhan. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang selain orang tua, yang tentu saja harus selektif. Dan yang keenam, dengan memasukkan Anda ke lembaga PAUD yang tetap saja harus selektif dan tepat. Dan alhamdulillah, alangkah beruntungnya para orang tua yang sudah mengambil beberapa langkah dalam memaksimalkan masa golden age anak-anak kita, termasuk dengan memasukkannya ke lembaga pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bunda-bunda sekalian. Sebagai salah satu lembaga formal, pendidikan usia dini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1.14 dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah ikhtiar pembinaan yang dilakukan pada anak mulai dari lahir hingga usia 6 tahun. Dan Standar Nasional Pendidikan Usia Dini tercantum dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam lembaga PAUD adalah aspek nilai agama dan moral, aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek bahasa, sosial emosional, serta seni. Nah, dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak usia dini, maka kita dapat melihat karakteristik apakah yang dipunyai oleh anak usia dini pada umumnya. Terdapat banyak sekali karakteristik, tapi kita hanya akan membahas 7 di antaranya. 1. Bahwa anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang besar. Mereka melihat dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang menakjubkan dan menarik perhatiannya, sehingga mereka banyak dan sering kali bertanya. Alangkah ruginya kita sebagai orang tua ataupun pendidik jika kita tidak dapat memenuhi rasa ingin tahu tersebut. Terkadang kita sulit menjawab ataupun lelah menjawab dengan pertanyaan yang mereka ajukan, sehingga sering keluar kata-kata, "Kok kamu cerewet sekali sih?" Atau "Kok kamu nanya terus sih?" Atau yang parah adalah "Bunda nggak tahu ah." Nah, untuk menyikapi hal itu, marilah mulai sekarang kita menjadi sosok yang lebih cerdas lagi agar kita dapat memaksimalkan potensi rasa ingin tahu ini menjadi sesuatu yang berharga dalam kehidupan mereka nanti. Yang kedua, bahwa anak usia dini memiliki pribadi yang unik, bahwa setiap anak berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga kita tidak dapat membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, walaupun itu kembar identik sekalipun. Nah, misal ada perkataan orang tua, "Coba kamu seperti kakak," atau "Kenapa sih kamu nggak seperti Ani?" Tentu saja perkataan tersebut tidak dapat kita ucapkan karena perbedaan ini sebetulnya timbul dikarenakan adanya perbedaan latar belakang, pola asuh keluarga, budaya, dan lainnya. Sehingga ini harus dapat dipahami dengan baik oleh orang tua maupun pendidik. Yang ketiga, bahwa anak usia dini suka berfantasi dan berimajinasi. Hal ini seringkali menjadikan judgement untuk seorang anak bahwa dia adalah seorang pembohong atau suka berhayal. Nah, hal ini timbul dikarenakan bahwa anak itu mempunyai dunia yang berbeda loh dengan orang dewasa. Mereka mempunyai dunia sendiri. Mereka punya daya hayal dan imajinasi yang tinggi dan kaya akan fantasi. Yang keempat, mereka mempunyai masa potensial untuk belajar, yaitu masa golden age yang telah kita bahas sebelumnya. Dan yang kelima, bahwa anak usia dini memiliki sikap egosentris. Mereka memandang dunianya adalah sesuai dengan dirinya, dan mereka juga menganggap bahwa semua benda adalah miliknya. Sehingga sering kita melihat seorang anak berebut mainan atau menangis jika tidak mendapatkan sesuatu. Nah, dikarenakan ini adalah menjadi salah satu karakteristik yang harus dipahami oleh orang tua dan pendidik, sehingga menjadi tugas orang tua dan pendidik untuk membimbing anak lebih memahami dan mengenal
menciptakan aturan-aturan, pengertian-pengertian dasar pada seorang anak sehingga tahap ini dapat dilalui dengan baik. Yang keenam, bahwa mereka memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek. Mereka memiliki rentang konsentrasi yang pendek sehingga mereka cenderung tidak bisa diam lama dan sulit diajak fokus pada kegiatan yang membutuhkan ketenangan. Faktornya antara lain adalah bahwa kegiatan main tersebut kurang menarik ketertarikan dari sudut pandang anak-anak itu sendiri sehingga mereka cepat teralihkan. Nah, umumnya rentang konsentrasi mereka adalah 10 menit, itu sudah maksimal. Adapun jika kegiatan main yang dilakukan menarik, maka konsentrasi tersebut dapat dilatih untuk ditingkatkan lagi. Sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama orang tua dan juga pendidik menciptakan suatu suasana pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketujuh, bahwa anak usia dini merupakan bagian dari makhluk sosial, sehingga bersosialisasi diperlukan bagi mereka. Mengenal dunia sekitarnya menjadi suatu kebutuhan tersendiri bagi mereka, sehingga salah satu solusinya adalah dengan memasukkan mereka ke lembaga pendidikan anak usia dini. Sesuai dengan tahap perkembangan kognitif dan karakteristik anak, maka LA Nurul Huda selalu mengembangkan model dan metode pembelajaran berdasarkan pada indikator tumbuh kembang anak yang sesuai dengan usianya. Salah satu alasan kuat adalah hal yang dikemukakan oleh Ziam Piase bahwa pengamatan sangat penting dan menjadi dasar dalam menuntun proses berpikir anak, berbeda dengan perbuatan melihat yang hanya melibatkan mata. Pengamatan melibatkan seluruh indera akan menyimpan kesan yang lebih lama dan menimbulkan sensasi yang membekas pada anak. Oleh karena itu, dalam belajar diupayakan agar anak harus mengalami sendiri dan terlibat langsung secara realistik objek yang dipelajarinya. Semakin banyak indera yang dilibatkan dalam suatu kegiatan main dan belajar, maka akan semakin kuat ingatan yang didapatkan seorang anak yang suatu saat akan muncul ketika dibutuhkan. Maka menjadi suatu hal yang tidak akan sia-sia jika kita sebagai pendidik dan orang tua dapat menanamkan suatu stimulasi yang tepat pada anak. Hasilnya mungkin tidak akan terlihat instan sekarang, tetapi insya Allah secara bertahap bahwa hal itu akan muncul pada suatu saat ketika anak membutuhkannya. Bahwa pendidikan anak usia dini adalah tabungan investasi masa-masa selanjutnya, dan ini menjadi pondasi dasar yang sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Bersyukurlah kembali jika orang tua telah dapat memasukkan anaknya pada lembaga yang memang sekiranya dapat menjadi jembatan menuju anak yang cerdas, bukan cerdas secara kognitif saja, tetapi cerdas secara keseluruhan. Mindset orang tua yang mengedepankan calistung sebagai salah satu faktor kecerdasan seorang anak haruslah dapat disingkirkan, karena masih banyak kecerdasan-kecerdasan lain yang ada pada diri seorang anak, di samping kecerdasan-kecerdasan lain yang maha dahsyat yang akan muncul pada suatu saat nanti, yang tentu saja harus didukung dengan stimulasi yang tepat yang diberikan oleh orang tua dan juga pendidik. Apakah yang dapat dilakukan oleh suatu lembaga dalam memenuhi kemaksimalan potensi yang dibutuhkan seorang anak? Antara lain adalah dengan penerapan suatu model. Nah, LA Nurul Huda telah lama mengusung suatu model pembelajaran kontekstual. Apa itu model pembelajaran kontekstual? Model pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning berkembang dari paham konstruktivisme. Siti L menekankan adanya keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan konteks keseharian anak. Teori belajar bermakna atau meaningful learning dari David Ausubel menyarankan anak belajar dari persoalan kesehariannya agar lebih bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, apa itu konstruktivisme? Konstruktivisme adalah suatu pembelajaran yang menciptakan makna dari apa yang dipelajari, bahwa seorang siswa harus dapat membangun pengetahuan mereka sendiri lewat pengalaman main mereka. Jadi di sekolah diajarkan bermain dengan makna. Kita nanti akan melihat contoh dari suatu hasil belajar secara konstekstual sehingga anak dapat mengambil segala aspek perkembangan tersebut dari kegiatan main yang telah dilakukan. Terkait dengan suatu model, sudah menjadi hal yang lumrah terdapat kelebihan dan kekurangannya.
terkait dengan suatu model sudah menjadi hal yang lumrah, terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari model pembelajaran kontekstual ini antara lain adalah adanya tingkat kemampuan siswa yang berbeda, sehingga pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda dan tidak merata. Tapi mari kita singkirkan kekurangannya, kita ambil kebaikannya. Nah, kelebihannya adalah memunculkan potensi siswa dan siswa terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu dan memecahkan masalah, dan guru juga dapat lebih kreatif. Yang ketiga, siswa dapat lebih memahami tentang apa yang mereka pelajari. Yang keempat, pembelajaran akan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Yang kelima, terbentuk sikap kerjasama yang baik antara individu maupun kelompok. Berikut mari kita simak salah satu video kegiatan main di RA Nurul Huda yang mengusung model pembelajaran kontekstual. Mari kita simak dan akan kita lihat hasil main apa ya yang didapat anak dari model pembelajaran kontekstual ini. Lihat Zaidan tuh, Zaidan melipatnya betul loh. Zaidan paling rapi. Ya, iya, iya. Yeay, tuh Zaidan serap. Sekarang Ica, hebat, hebat, hebat. Tuh, lihat ikutin Zaidan. Tangannya dulu katanya dilipat. Terus? Nah, coba ikutin coba. Cie, terima kasih Zaidan. Tuh udah pada ngikutin teman. Ya betul Adi. Musa sekarang Musa coba. Ica udah betul Ica. Ica pinggirnya Ica keren. Apanya dulu Zaidan? Ininya deh. Tangan gini. Iya betul, Askar betul. Betul, ih hebat, ih keren Ica juga, pada pinter. Baiklah, dari video yang kita simak tadi itu adalah merupakan salah satu contoh kegiatan main yang dilakukan di RA Nurul Huda menggunakan model pembelajaran kontekstual yang kadang juga dipadukan dengan model pembelajaran lainnya agar lebih maksimal lagi. Bahwa kami selalu mengedepankan tema kekinian yang mencakup keseharian anak, menyuguhkan media real sebagai sarana belajar anak sehingga anak akan lebih memaknai apa yang didapatnya pada hari itu, sehingga anak dapat memahami kejadian-kejadian sederhana dalam kehidupannya. Mungkin hasilnya tidak akan instan langsung terlihat sekarang, tetapi insya Allah apa yang sudah ditanam di awal akan terlihat kelak pada saat anak membutuhkannya dan dapat juga menentukan salah satu faktor keberhasilan dari diri anak tersebut. Hal ini, pengetahuan ini mungkin juga baru untuk orang tua RA Nurul Huda yang hadir pada hari ini, dan juga mungkin menegaskan kembali untuk para pendidik yang juga hadir pada hari ini.
Tema yang diusung pada video tadi adalah merupakan subtema dari pengenalan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu aspek perkembangan yang dinilai adalah mengenal perbedaan baju anak laki-laki dan perempuan, dan berkembang lagi menjadi aspek motorik halus, yaitu dapat melipat baju sendiri. Dalam video tersebut banyak sekali aspek yang dapat dinilai dari penerapan model pembelajaran kontekstual ini, antara lain aspek sosial, kemudian aspek afektif atau sikap, aspek kognitifnya yaitu menyimak proses terjadinya bagaimana lipatan baju tersebut, adanya proses kerjasama, kemudian adanya saling menghargai, ada proses sikap bersikap baik, kemudian ada juga menunggu giliran, dan juga membimbing teman yang lain, dan terakhir adalah menumbuhkan rasa ingin tahu dengan pernyataan dan pernyataan yang diajukan oleh anak dalam kegiatan main tersebut. Nah, model pembelajaran ini sebetulnya sangat sederhana, jadi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, dalam keseharian juga di rumah sebetulnya kita dapat menerapkan model pembelajaran kontekstual ini. Antara lain adalah dengan penerapan nilai-nilai agama di rumah, contohnya mengenai sholat, mengenai mengaji, kemudian berkembang lagi nih, apa itu sains dengan kegiatan misalkan memasak di dapur, pengembangan aspek bahasanya, kemudian dapat juga dikenalkan dengan sikap-sikap sopan santun dan hal-hal yang tidak rumit juga sesuai dengan bahasa anak. Nah, sehingga akan tercapailah tema yang kita usung pada hari ini. Bunda, aku sudah cerdas loh, dan aku juga sudah bertakwa. Baiklah, akhir kata mudah-mudahan dengan telah dipaparkannya materi pada hari ini, yaitu model pembelajaran kontekstual beserta hal-hal yang melatar belakanginya, teori dan dasar hukumnya, mudah-mudahan kita dapat menerapkan model pembelajaran kontekstual ini dan dapat menjadikan anak-anak kita anak yang cerdas dan bertakwa tadi. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Akhirul kalam, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.